Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis merupakan situs suci dan bersejarah bagi umat Islam. Tempat ibadah ini kembali menjadi sorotan di tengah meletusnya konflik Hamas Palestina dengan Israel. Letak Masjidil Aqsa, menurut buku Fadailu al-Masjidi al-Aqsa wa Madinati Baiti al-Maqdisi wa ar-Raddu, ala Mazaimi al-Yahudi, karya Mahdi Said Reza Karisem. Masjidil Aqsa terletak di kota Al-Quds atau Baitul Maqdis di Palestina, tepatnya arah tenggara kota Al-Quds, di Al-Quds Timur. Kota Al-Quds sendiri terbagi menjadi dua bagian, yakni Timur dan Barat. Yahudi menguasai kota Al-Quds Barat sejak tahun 1998. Adapun kota Al-Quds Timur yang di dalamnya terdapat Masjidil Aqsa masih berada di tangan kaum muslimin hingga tahun 1967, sebelum akhirnya Yahudi menginvasi wilayah tersebut, termasuk seluruh bagian tepi barat dan jalur Gaza. Wilayah tersebut masih berada di bawah kekuasaan Yahudi hingga muncullah kesepakatan antara bangsa Palestina dan Yahudi pada tahun 1994, bahwa bagian pemerintahan bangsa Palestina berada di tepi barat dan jalur Gaza. Kota Al-Quds sendiri terletak di tepi barat, sehingga Al-Quds Timur yang di dalamnya terdapat Masjidil Aqsa kembali menjadi milik bangsa Palestina. Hanya saja bangsa Yahudi tetap menguasainya dengan kekuatan. Al-Quds juga dikenal dengan kota tua Yerusalem. Yerusalem sendiri merupakan ibu kota Israel hingga saat ini. Masjidil Aqsa berdiri di dataran tinggi bernama Muraya atau Gunung Baitul Maqdis, sedangkan orang-orang Yahudi menyebutnya Gunung Haikal. Kiblat pertama umat Islam. Sejarah mencatat, Masjidil Aqsa telah menjadi kiblat umat Islam sebelum akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk mengubah kiblat ke Ka'bah yang ada di Masjidil Haram, Makkah. Menurut pendapat Ibnu Sa'ad, sebagaimana diceritakan Sauki Abu Khalil dalam Atlas Al-Sirah Al-Nabawiyah, peristiwa pemindahan arah kiblat terjadi pada 15 Rajab. Diceritakan bahwa saat masih berada di Makkah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendirikan salat menghadap ke arah Baitul Maqdis, termasuk ketika beliau salat di sekitar Ka'bah. Hal ini masih beliau lakukan selama 16 bulan setelah hijrah ke Madinah, meskipun sebenarnya beliau suka menghadap ke Ka'bah. Terkait ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Jibril, "Aku senang jika Allah memalingkan wajahku dari kiblat Yahudi." Jibril menjawab, "Aku hanya hamba biasa, berdoalah dan mintalah kepada Rabb-Mu." Maka, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menengadahkan wajahnya ke langit. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-Nya, "Sungguh kami melihat wajahmu, Nabi Muhammad, sering menengadah ke langit. Maka pasti akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau sukai. Lalu hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram." Quran Surat Al-Baqarah ayat 144. Sosok yang membangun Masjidil Aqsa. Sejumlah kitab tafsir, seperti At-Tabari, Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, dan lainnya menyebutkan, bahwa yang pertama kali membangun Masjidil Aqsa adalah para malaikat. Mereka disebut menggaris dan menentukan tempatnya. Akan tetapi, menurut pendapat jumhur dan yang dinilai paling sahih, orang pertama yang membangun Masjidil Aqsa adalah Nabi Adam alaihissalam. Namun, tidak diketahui bagaimana bentuk bangunannya dan riwayat yang menerangkan tentang proses pembangunan yang dilakukan Nabi Adam. Setelah itu, Nabi Ibrahim alaihissalam memperbaharui bangunan Nabi Adam tersebut, dan meninggikannya seperti yang ia lakukan terhadap Ka'bah di Makkah. Saat itu, kedatangan Nabi Ibrahim disambut oleh Raja penguasa Baitul Maqdis atau Raja Kanan Arab yang bernama Malkisadik. Ia terkenal saleh dan berpegang pada ajaran Tauhid. Kemudian, datanglah Nabi Yakub alaihissalam melakukan pembangunan masjid, yakni memagar dan memperbaikinya. Setelah itu, Nabi Sulaiman alaihissalam datang dan membangun Masjidil Aqsa dengan bangunan yang besar, kokoh, indah, dan luas. Peristiwa pembangunan Masjidil Aqsa oleh Nabi Sulaiman ini diceritakan dalam sebuah riwayat yang berasal dari Abdullah bin Amru bin As. Ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Ketika Sulaiman bin Daud selesai membangun Baitul Maqdis, maka ia meminta 3 perkara kepada Allah. Yaitu keputusan hukum yang sejalan dengan keputusan Allah, kerajaan yang tidak selayaknya dimiliki oleh seseorang sesudahnya, dan agar masjid ini tidak didatangi seseorang yang tidak menginginkan selain salat di dalamnya, melainkan ia keluar dari dosa-dosa seperti hari ia dilahirkan ibunya. Kedua perkara yang pertama telah diberikan kepada Sulaiman, dan aku berharap ia juga diberikan yang ketiga. Hadits tersebut diriwayatkan Ahmad, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Al-Albani mensyahihkannya dalam kitab Sahih Ibnu Majah. Nabi Sulaiman melakukan pembangunan ini pada tahun 950 sebelum Masehi. Masjid ini terus bertahan selama kurang lebih 370 tahun, hingga akhirnya datanglah bangsa Babilonia pada tahun 586 sebelum Masehi. Mereka merobohkan Masjidil Aqsa hingga akhirnya datanglah bangsa Persia dan Yunani lalu Romawi. Masing-masing dari mereka membangun tempat ibadah sesuai agama dan kepercayaannya, termasuk patung dan berhala di dalam kompleks Masjidil Aqsa. Kondisi ini terus berlanjut hingga datanglah penguasa Romawi yang bernama Herodos pada tahun 20 sebelum Masehi. Ia kemudian membangun bangunan besar yang disebut Basilika dalam kompleks Masjidil Aqsa. Ada juga suatu masa di mana seorang jenderal Romawi yang bernama Titus melakukan pembantaian besar-besaran terhadap orang-orang Yahudi dan merobohkan rumah-rumah ibadah yang ada di kompleks Masjidil Aqsa, sehingga tak ada bangsa Yahudi yang tersisa. Pembangunan Masjidil Aqsa terus berlanjut hingga para khalifah. Di antaranya Umar bin Khattab, Khalifah Al-Umawi Abdul Malik bin Marwan, dan disempurnakan oleh putranya yang bernama Walid bin Abdul Malik, dan dilanjutkan para khalifah dari berbagai daulah Islam serta penguasa kota Baitul Maqdis. Keterangan tentang sejarah pembangunan Masjidil Aqsa dari masa ke masa tersebut, mengacu pada buku Fadailu al-Masjidi al-Aqsa wa Madinati Baiti al-Maqdisi wa ar-Raddu, ala Mazaimi al-Yahudi karya Mahdi Said Reza Karisem. Semoga bermanfaat dan jadi pelajaran bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.